Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tidak sedikit dari kalangan khususnya kita kaum muslimin yang tidak mengenal apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Sehingga dari ketidakpahaman tentang kebaikan, maka ditinggalkannya perkara-perkara yang seharusnya perkara tersebut adalah dikerjakan. Atau sebaliknya, karena dengan tidak mengenalnya perkara-perkara dosa, maka perkara tersebut adalah dilakukan walaupun seharusnya dia adalah malu dalam perkara tersebut. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan dari pembahasan Kitabul Jami', bab yang terakhir dari kitab Bulughul Maram, pada hadis yang ketiga dan hadis pada nomor 1482 dalam urutan kitab Bulughul Maram. Hadis ini adalah menjelaskan terkait dengan perkara kebaikan dan dosa. Ya, saya akan bacakan hadis tersebut. Wa anin Nawasi bin Sam'an, dari sahabat Rasul yang bernama An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, semoga Allah taala meridhoinya, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Ya, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah tentang dua perkara yang sangat besar, yaitu albir, kebaikan, wal ismi, ya, dosa. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pakal albirru husnul hulki. Kebaikan adalah baiknya akhlak. Kemudian Rasulullah melanjutkan dari pertanyaan yang kedua, yaitu al-ism, yaitu dosa. Rasulullah menjelaskan, wal ismu mahaka fi sadrika. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal pada diri kalian, pada dada-dada kalian. Wa karihta ayattali'a alaihin nas. Dan kalian itu adalah malu jika perbuatan tersebut terlihat oleh manusia. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari hadis yang mulia ini kita akan mendapatkan setidaknya 6 pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang pertama adalah pentingnya bertanya kepada ahli ilmu. Ya, bagaimana para sahabat, ya, ketika mereka belum memahami albir wal is, ya, apa itu kebaikan dan apa itu dosa, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka bertanya, Sa'altu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil birri wal ismi, dari kebaikan dan dosa. Ya, sehingga ya, kewajiban bagi kita kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jika kita belum paham, belum mengerti suatu ilmu, maka bertanya. Dan Allah Ta'ala perintahkan pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa inilah definisi daripada albir wal ism, kebaikan dan dosa. Kebaikan adalah, kata Rasulullah, albirru husnul hulki. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak, ya, akhlak terhadap Allah, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terhadap sesama manusia. Ya, ini adalah kebaikan. Ya, kemudian definisi dosa, yaitu kata Rasulullah, wal ismu mahaka fi sadrika.
bahwa dosa itu sesuatu yang mengganjal dalam diri-diri dada-dada kalian. Wa karihta ayattali'a alaihin nas. Dan kalian itu tidak senang jika perbuatan dosa tersebut terlihat oleh manusia. Ini dua definisi yang sangat berharga, ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu kebaikan dan dosa. Yang ketiga, dianjurkan bagi kita, ya, bahkan diwajibkan bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Dari definisi tadi, ketika kita tahu bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan itu adalah kebaikan berakhlak. Berakhlak terhadap Allah, maka pelajari tentang tauhid. Bagaimana tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kemudian terkait dengan akhlak kepada Rasulullah SAW, bagaimana pelajari tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian kebaikan terhadap manusia, terutama kepada orang tua, bagaimana kebaikan kita kepada orang tua, maka pelajari semua. Karena dengan mempelajari itu, itulah kebaikan. Sedangkan dosa, apa saja yang mengganjal pada diri kita, baik larangan-larangan yang Allah Ta'ala larang dalam Al-Quran, maupun apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka pelajari perkara tersebut, karena perkara tersebut adalah perkara dosa yang harus kita jauhkan. Pelajaran yang berikutnya, yang keempat, yang dapat kita ambil, bahwa jika seseorang itu sehat, akalnya sehat, maka dia akan menolak daripada melakukan perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu adalah ketika dia melakukan, dia akan malu jika terlihat oleh manusia-manusia yang lainnya. Sehingga ketika dia sadar, dia sehat, ya, maka dia akan jauhkan perkara-perkara yang dinamakan dengan perkara yang berdosa. Dan perkara berdosa itu adalah selalu saja mendapatkan imbalan-imbalan yang buruk, ya, di dunia, terlebih kelak di yaumil kiamah. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang kelima, bahwa ternyata perbuatan dosa bukan saja dibenci oleh manusia dirinya sendiri, tetapi juga dibenci oleh seluruh manusia, ya. Karena ketika dia melakukannya adalah terganjal pada dirinya, maha kafi sadrika, apa saja yang terganjal pada dirinya, dan dia malu dilihat oleh orang lain. Sehingga perbuatan maksiat itu pada dasarnya adalah dibenci oleh seluruh manusia, yang manusia itu jika keadaannya, statusnya dalam keadaan yang normal, ya. Sehingga seharusnya perbuatan dosa itu adalah dijauhkan, ya. Karena perbuatan dosa adalah perbuatan yang memalukan, dan malu adalah al-ahya'u minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Sehingga jika seseorang itu melakukan dosa, ya, tanpa ada rasa malu, maka nyaris dia tidak memiliki iman, dan dia termasuk dalam status orang yang fasik, yang melakukan kemaksiatan. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang keenam, yang harus kita camkan, bahwa selama manusia itu hidup, maka ingat janji syaitan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajmain. Syaitan senantiasa berikrar bahwa, kata syaitan, qala rabbi, wahai Rabb, bima aghwaytani, dengan sebab engkau mengecap bahwa diriku adalah sesat, la uzayyinanna lahum fil ardh, maka akan aku jadikan perbuatan kemaksiatan itu indah di muka bumi ini. Wala ughwiyannahum ajmain, dan aku akan sesatkan semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang senantiasa ikhlas. Dan ikhlas adalah bagian daripada husnul khuluq, ya, baiknya akhlak. Sehingga yang harus kita camkan, bahwa selama manusia itu hidup,
maka syaitan senantiasa membisik-bisikan dalam perkara dosa, sehingga manusia itu adalah melakukan dosa dan tanpa dia sadari atau dia sadari. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada seluruh manusia, ya, kullu bani Adam khata'un wa khairal khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, dan orang yang melakukan kesalahan yang terbaik adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dan keistiqomahan sampai datangnya malaikat maut kepada diri kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.